Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Tiorita Brusur Bakti SH terus menggerakkan mesin partai dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Salah satunya dengan menggelar rapat pimpinan daerah atau Rapimda ke-1 yang dipusatkan di Jambur Jelita di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala pada Selasa 23 Mei 2023. Rapimda Partai Golkar Kabupaten Langkat ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Haji Musa Rajeksa Esos MHum. Rapimda ini sendiri mengusung tema Jemput Semangat Raih Kemenangan Pilpres, Pileg, Pilgub, dan Pilbub. Rapimda ini juga dirangkai dengan konsolidasi organisasi Partai Golkar Kabupaten Langkat dengan diikuti oleh pengurus DPD Golkar Langkat, Dewan Pertimbangan, Hasta Karya, PK se-Kabupaten Langkat, serta calon legislatif se-Kabupaten Langkat. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Pujianto didampingi oleh seluruh anggota fraksi Partai Golkar Kabupaten Langkat mengatakan bahwa Rapimda ini digelar untuk merumuskan saran, ide, dan gagasan para kader Partai Golkar Langkat dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Ibu Tiorita Bupati, semoga ibu selalu sehat, selalu semangat, sesuai tema kita kedua, jemput semangat, raih kemenangan. Hari ini, tema ini kami berdoa. Yang semangat kedua kami kadang naik turun. Dengan dibuat Rapimda ini tidak ada lagi naik turun. Dengan Rapimda ini kita berkumpul semua komponen seluruh yang ada di Kabupaten Langkat ini, khususnya di organisasi Partai Golkar. Mari sama-sama hasilkan efektif dan efisien dalam Rapimda ini. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Langkat, Tiorita Brusur Bakti mengatakan bahwa Rapimda dan konsolidasi organisasi adalah amanah organisasi yang harus dilaksanakan dan ia berharap melalui Rapimda ini bisa menghasilkan keputusan yang baik untuk Langkat ke depannya. DPD Golkar Langkat, tambah Tiorita Brusur Bakti, berkomitmen untuk melaksanakan hasil Rapimda Golkar Sumatera Utara yang menyatakan bahwa Haji Musa Rajeksa sebagai calon gubernur Sumatera Utara dari Partai Golkar dan menjalankan Munas DPP Golkar yang mencalonkan Bapak Haji Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar. DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat berkomitmen untuk melaksanakan hasil Rapimda 1 DPD
Di sela-sela kegiatan Rapimda Partai Golkar Langkat itu juga, puluhan perwakilan masyarakat Desa Raja Tengah menyampaikan keluhan mereka atas kondisi yang saat ini terjadi, di mana kasus pencurian dan peredaran narkoba sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu, kepada Bapak Musa Radeksa, masyarakat meminta agar dibantu untuk membuat tempat pembinaan yang legal, sehingga kampung mereka bisa kembali aman seperti semula. Pak Wakil Gubernur Sumatera Barat mungkin atas kelancaran kami ini mengganggu rapim konsolidasi Partai Golkar. Yang mau kami ucapkan Pak, mohon maaf, kami hanya mengutarakan keluhan saja Pak, khususnya kami penduduk Raja Tengah. Akhir-akhir ini kami sangat meresahkan Pak, khususnya masalah pencurian narkoba. Di akhir-akhir tahun ini Pak, kampung kami sangat meresahkan. Jadi kami ada mohon mungkin permintaan Pak, ataupun mohon bantuan dalam bentuk surat yang menurut kami dalam hal perizinan mungkin Pak. Mungkin selama ini di tempat kami sudah nyaman adanya sebuah katakanlah rehab Pak, walaupun mungkin secara legalitasnya kurang baik. Bantuan Pak, untuk kedepannya Bapak bantu untuk membuatnya jadi legal Pak. Jadi saya rasa yang paling utama itu yang paling utama Pak. Jadi untuk kedepannya kami sangat-sangat meresahkan Pak, khususnya narkoba sama geng motor, pencurian di kampung kami ini akhir-akhir ini sangat sungguh meresahkan. Jadi kami khususnya penduduk Kecamatan Bala ataupun Desa Raja Tengah ini mohon Tuan Bapak untuk dalam hal mungkin perizinan yang paling utama yang perlu kami minta sama Bapak Wakil Gubernur. Waktu dan tempat ini Pak, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Minta maaf sekali lagi Pak Wakil Gubernur. Sebenarnya kami mama-mama ini Pak udah resah karena di kampung kami pas masih ada pembinaan kampung kami aman Pak Wagub, aman sentosa. Ini dan nurani kami semua mama-mama, sebab anak-anak kami itu udah beranjak dewasa Pak. Kami khawatir dan was-was Pak, anak-anak kami terpengaruh dengan hal yang kami sebutkan tadi Pak Wagub. Jadi kami mohon dengan rendah hati Pak, karena anak-anak kami ini adalah masa depan bangsa Pak. Ini betul-betul dari hati nurani kami, warga Desa Raja Tengah Pak Wagub. Jadi kami berharap kalau memang pembinaan itu bermasalah dalam surat izin, kami berharap Pak Wagub dengan rendah hati, dengan sangat Pak, Bapak keluarkan izinnya itu Pak, supaya desa kami ini kembali aman, sentosa, seperti yang sudah-sudah. Tidak dulu Pak
Dalam sambutannya, Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Haji Musa Rajeksa mengucapkan selamat atas dilaksanakan Rapimda dan konsolidasi organisasi Partai Golkar Kabupaten Langkat. Musa Rajeksa mengaku bahwa Kabupaten Langkat merupakan lumbung suara Partai Golkar di Sumatera Utara. Untuk itu, kemenangan yang sudah diraih pada pemilu sebelumnya dapat diraih kembali. Golkar Indonesia, Golkar Erlangga. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa dengan semangat yang sama, dengan tujuan yang sama, bagaimana ke depan Partai Golkar di Kabupaten Langkat bisa menjadi pemenang secara partai politik. Saya hadir di sini karena saya menginginkan Partai Golkar Kabupaten Langkat yang dulu periode sebelumnya, periode sebelumnya lumbungnya Partai Golkar di Provinsi Sumatera Utara ini adalah Kabupaten Langkat. Secara perolehan kursi di Provinsi Kabupaten Langkat lah penyumbang terbesar, 3 kursi. Juga DPD-nya juga menjadi pemenang di DPRD Kabupaten Langkat. Bapak Ibu sekalian, Ibu Tio dan seluruh pengurus, kemenangan ini tak bisa hanya diteriak-teriakkan saja. Kemenangan ini tak bisa hanya cakap-cakap saja. Kemenangan ini harus kita susun strateginya apa. Dan setelah disusun pun tak bisa hanya semangat ketuanya saja dengan pengurus yang hanya di kabupaten. Harus diikuti juga pengurus kecamatan, fraksi, hasta karya. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita 10 kursi periode yang saat ini DPRD Kabupaten Langkat. Targetnya 12 kursi ke depan. Betul yang dibilang Ibu Tio tadi, semua partai pun menginginkan kemenangan. Semua partai menginginkan perolehan kursinya sebanyak-banyaknya. Jadi dalam menuju 2024, tanggal 14 Februari tepatnya dalam pemilihan nanti, baik itu presiden, baik itu pileg, memang kita silaturahim bukan berarti bermusuhan sama kawan-kawan kita, saudara-saudara kita partai politik yang lain, tidak. Tapi dalam memperoleh kemenangan, tak mungkin itu ada keikhlasan mendukung partai lain. Tak mungkin, sama seperti kita. Jadi saya berharap saudara-saudari saya semuanya, ayo sekarang ini kita punya strategi kemenangan. Harus sejalan semuanya, harus kompak semuanya. Godaan juga tetap ada. Saya minta Ibu Tio tegas nanti ke depan. Kemarin kawan-kawan kecamatan minta kepada saya, Pak, cepatlah definitifkan ketua Langkat. Sekarang saya sudah definitifkan ketua Langkat. Saya tak mau nanti ada di pengurus kecamatan yang tak sejalan. Ibu Tio harus tegas melihat itu. Tadi ada masyarakat menyampaikan aspirasinya tentang bagaimana rumah rehabilitasi atau tempat rehabilitasi ada di daerah ini, di kecamatan ini yang mempunyai izin yang legal. Yang kita tahu memang sebelumnya Pak Cana sudah membuat tempat rehab, tapi memang kita tak tahulah, ini memang secara perizinan belum ada. Kami akan segera akan bantu. Secara aturan kami akan nanti kontak ke BNN dan pihak terkait supaya ini bisa segera dapat izin dan bisa segera dibuka kembali. Ataupun kalau memang itu masih belum bisa dalam permasalahan, kita upayakan ada tempat yang memang bisa untuk menjadi panti rehab untuk masyarakat sekitar sini. Sabar Bapak Ibu semua, masalah narkoba ini di mana-mana. Saya selalu sampaikan, masalah narkoba ini memang harus musuh kita bersama dan harus bersama-sama kita selesaikan. Kabupaten Langkat dan harus dibuka. Indonesia, Golkar,
Rapimda Golkar Langkat tersebut membuat program kerja dalam menghadapi pemilu dan pilkada 2024 mendatang dengan membentuk 3 komisi, yaitu Komisi A, B, dan C. Selain membuat program kerja, seluruh komisi yang terbagi dari 3 wilayah Langkat Hulu, Langkat Hilir, dan Teluk Aru juga merekomendasikan Ketua DPD Partai Golkar Langkat, Tiorita Brusur Bakti, menjadi calon Bupati Langkat periode 2024-2029. Kami minta atau kami mohon kesediaan Ibu Tiorita Brusur Bakti untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Langkat 2024-2029. Mulai daripada komisi A, komisi B, dan komisi C, saya telah mendengarkannya. Saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat ada syaratnya. Ya, jikalau ada kekompakan di antara kita dan tidak ada dusta di antara kita, saya siap menjadi calon bupati Kabupaten Langkat dari Partai Golkar. Terima kasih. Mungkin itu jawabannya. Jadi walaupun saya siap, tapi jawabannya ada di hati masing-masing saudara semua. Harus kompak. Kalau tidak kompak, tidak akan saya berhasil. Jadi berhasilnya saya tergantung yang ada di sini. Tergantung kaki-kaki saya. Jadi kalau ada gotong royong dan tidak berpecah belah, insya Allah alam ridhoi saya siap untuk itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai pelaksanaan Rapim dilanjutkan dengan konsolidasi organisasi, bertindak sebagai narasumber Sekretaris Golkar Sumatera Utara, Haji Dato Ilham Syah, Dewan Pertimbangan Golkar Langkat, Irian Nasution, Pujanto, Ahmad Senang, dan diakhiri dengan pemaparan dari Bapak Riza Fakrumi Tahir, sekaligus menutup kegiatan konsolidasi organisasi dan Rapimda Golkar Kabupaten Langkat. Demikian informasi ini, semoga saja bermanfaat. Sekian dan terima kasih.